nyata untuk membuat sebuah saus aja nih, baru dari cabenya aja itu menggerakkan ekonomi sampai 80 sampai satu dusun gitu ya. Dan mereka seneng gitu. Jadi kalau kita nggak ada kegiatan di situ mereka tuh nagih nanya gitu ya. Ternyata pas saya cek dalam 1 minggu pendapatan mereka, walaupun kayak biasanya sehari mereka dapat 50.000, dapat 80.000, itu mereka dapat extra income lah sampai 50.000 gitu untuk keluarganya sendiri. Artinya kan lumayan, ada hampir 40% lebih peningkatan pendapatan secara harian ya dengan adanya kegiatan tersebut. Nah di situ akhirnya kita komitmen bahwa kita harus bantu banyak keluarga petani nih gitu ya, bantu cari solusi yang dimana impactnya itu nggak hanya terhadap petani seseorang gitu, tapi memang satu kampung itu juga harus merasakan impactnya gitu. Kurang lebih itu sih yang menginspirasi saya untuk terus mengembangkan, mencari solusi agar teknologi yang kita bangun itu memberikan dampak terhadap keluarga petani, bahkan lingkungannya di desanya dia gitu ya. Bahkan kelompok ini juga kita siapkan gimana caranya nanti tidak hanya sebagai kelompok kecil aja, tapi juga menjadi sebuah corporate yang menguntungkan gitu. Selamat siang, nama saya Aris Hendrawan. Saya CEO dan founder dari WeHub. WeHub adalah layanan perdagangan peer-to-peer untuk produk pertanian dengan layanan agronomi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan pengadaan bahan pangan dari hilir ke hulu. Jadi WeHub itu dulu kita berdiri tahun 2017. Saat itu saya exit dari salah satu startup yang saya bangun dari tahun 2015 yang sudah diinvest oleh venture capital. Kemudian saya melihat bahwa saat ini perlu startup atau solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan di hulu gitu ya. Sehingga saat tahun 2017 kita berdiri dengan nama Prestani, kemudian kita mengambil proyek Telkom waktu itu sebagai data verifikator, hampir 1.000 petani yang kita verifikasi di Indramayu. Kemudian di 2018 kita ditunjuk oleh Unilever untuk membantu menjembatani Unilever kepada petani cabai rawit di Jawa Timur. Dan kita sudah mengirim hampir 100 ton dalam waktu 1 tahun waktu itu. Dan di 2019 sampai 2020 kita udah mulai shifting market dari industri besar ke startup. Waktu itu kita support seperti Kedai Sayur, Eden Farm, Segari, Wahyu gitu ya. Dari yang tadinya kita kirim cabai kurang lebih 35 kilo per minggu, itu jadi 700 kilo per hari. Saat itu memang demand-nya sendiri bahkan menyentuh sampai 2 ton per hari. Dan di 2021 ini kita udah mulai nambahin yang tadinya cuman fokus di cabai, kemudian variasi ke bawang merah waktu itu. Dan di 2021 ini juga kita merebranding dari Prestani menjadi WeHub agar lebih mengglobal. Kemudian di Juli lalu kita meluncurkan aplikasi jualin panen untuk petani, untuk kelompok tani, dan aplikasi bursa panen untuk B2B buyer seperti Horeca, hotel, restoran, kafe, kemudian warung-warung sayur, UMKM, serta industri-industri pengolah makanan. WeHub itu artinya sebenarnya diambil dari nama kita adalah hub gitu. Kita adalah hub bagi semua produk-produk pertanian dan petani-petani. Ada 2 hal yang saya concern. Yang pertama adalah kondisi petani muda di Indonesia itu ternyata hanya ada 8% gitu. Artinya mayoritas itu petani di atas usia 45 tahun gitu ya. Di samping ada perubahan cuaca secara global yang tidak langsung meningkatkan risiko tanam, juga semakin sulit petani untuk bisa mendapatkan pendapatan ya minimal setara UMR lah ya. Karena memang risiko tanam yang cukup tinggi, di samping gap antara demand dan supply itu juga harganya makin tinggi gitu ya. Karena memang rantai pasok juga semakin panjang gitu ya. Nah ini mengkhawatirkan, bisa jadi nih tahun 2045 atau 2030 deh Indonesia bisa kehilangan petani gitu. Makanya kita concern gimana caranya teknologi yang kita bangun ini juga bisa membantu meningkatkan jumlah petani muda di Indonesia sampai 30% at least gitu ya. Kemudian kita juga
pengen petani-petani itu juga mendapatkan pendapatan yang layak, ya at least kita 2 kali UMR gitu ya. Karena memang dari sisi pendapatannya pun ya rata-rata masih di bawah UMR gitu. Artinya petani muda bahkan orang tuanya minta bahwa kamu jangan jadi petani deh gitu kan. Itu sedikit banget. Orang tuanya nyekolahin tinggi-tinggi kan nggak mungkin disekolahin untuk jadi petani kan. Pasti ada ekspektasi lebih, kerja dapat pendapatan yang layak. Di samping memang challenge untuk mengelola resiko tanam juga nggak mudah gitu ya. Di samping pengelolaan tanah-tanah sekarang juga kita makin berlebihan gitu ya, tidak melakukan budidaya ramah lingkungan karena memang pas kita mau istilahnya membantu mengadaptasi menggunakan metode-metode yang meramah lingkungan, kemudian ada modernisasi karena memang mayoritas petani itu di atas 45 tahun itu juga jadi susah gitu ya untuk menurunkan resiko tanam atau meningkatkan produktivitas di situ, sehingga pasti petani anak-anak muda sekarang juga melihat bahwa aduh petani ini agak susah nih gitu kan, beresiko ya. Jadi kalau bisa dilihat orang yang jadi petani itu sekarang sedikit, tapi orang yang jadi trader, jadi tengkulak itu tinggi gitu. Karena lebih mudah, mereka nggak perlu repot-repot nanam, tinggal beli, jual kan gitu ya. Solusi yang kita bangun adalah kita pengen membawa para anak-anak muda ini untuk belajar membantu lingkungan sekitarnya dulu. Makanya kenapa jualin panen milik WeHub ini didesain untuk digunakan secara kelompok. Karena kita harapkan satu kelompok pasti ada satu anak muda. Contoh kita punya petani di Brebes. Ayahnya itu kita jadikan sebagai ketua kelompok, istrinya itu kita jadikan sebagai bendahara, dan anaknya yang SMK perempuan kita jadikan sekretaris. Nah, kita fokus untuk mengedukasi anak perempuan yang SMK tersebut untuk bisa membantu keluarganya mendata semua anggota keluarganya, kemudian mendata stok-stok panennya, kemudian membantu memproses order dari bursa panen yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu. Kita tuh sebetulnya tujuannya itu pengen membantu meminimalisir risiko tanam, pengen membantu meningkatkan produktivitas. Cuman kan pendekatan petani itu agak susah ya kalau kita datang sebagai pendamping petani. Karena kalau kita datang sebagai pendamping petani pasti mindsetnya adalah project, hibah, dan lain sebagainya. Makanya kita selalu datang tuh sebagai pembeli gitu. Kalau bisa dibilang kalau kita ekspor ke luar negeri gitu kan, sebenarnya banyak farm management software yang bermunculan gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak yang software akuntansi gitu ya. Artinya apa? Petani ini dibandingkan istilahnya bayar langganan 500.000 sebulan, dia lebih baik uangnya itu untuk beli rokok, beli beras kan gitu ya. Nah yang menarik tuh kenapa kita harus web, karena dulu saya ingat banget 2017 kita bikin aplikasi Android untuk petani, untuk kios tani, untuk pedagang di pasar, untuk penyuluh pertanian. Itu kurang maksimal. Kenapa? Karena kita lebih banyak membantu menangani permasalahan seputar penggunaan HP dibandingkan penggunaan aplikasinya gitu. Jadi pada saat itu kok ini aplikasinya nggak bisa dipakai, ternyata GPRS-nya dimatiin gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Terus sebelum pakai aplikasi kita dulu untuk belajar WhatsApp gitu ya. Kalau dia udah kirim meme, nah baru oh ini udah bisa nih berarti pakai aplikasi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi makanya kita akhirnya shifting nih, kita ganti modelnya dari yang tadinya aplikasi menjadi sebuah web, dan dari web itu tidak perlu install karena kan mayoritas petani itu pasti 1 giga ke bawah ya harapnya gitu ya, nggak cukup. Dan kita pengelolaannya secara kelompok, artinya petani-petani yang nggak punya HP, yang istilahnya dia taunya di kebun doang gitu ya, ya pasti akan lebih mudah istilahnya terdata. Karena yang penting di sini adalah pendapatan petaninya naik, harga yang diperoleh oleh petani itu meningkat, kurang lebih seperti itu. Saya melihat bahwa begini ya, yang menarik itu saya terus terang aja bahwa kita tuh riset kelompok seperti apa sih yang istilahnya bisa dikembangkan menjadi sebuah kelompok yang memiliki pendapatan atau bisnis yang sustainable gitu ya. Jadi di tahun 2018 yang menginspirasi saya adalah pada saat saya bekerja sama dengan Unilever. Jadi waktu itu kita benar-benar datang ke Jawa Timur tanpa relasi. Kita exploring, kita ketemu satu petani, di situ akhirnya kita sepakat bahwa sumber cabenya itu kita ambil di daerah Kediri waktu itu gitu ya. Dan di Kediri itu istilahnya kita nungguin dari jam 6 sampai jam 1 siang, itu nungguin cabai-cabainya terkumpul, kemudian jam 1 siang baru harganya terbentuk, dan di situ kita istilahnya kumpulin, kita ambil, kita bawa ke satu desa, dan di desa itu kurang lebih ada 80 ibu-ibu termasuk suaminya juga bahkan itu ikut. Jadi
jam 4 sore mereka pulang dari kebun, mereka udah mulai metikin tangkai cabai gitu ya, karena kan cabainya itu untuk saus, jadi tangkai cabainya itu dikupasin gitu ya. Nah itu kita lakukan sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu istilahnya baru kita QC ulang, dan pagi jam 3 pagi itu kita kirim ke Unilever. Nah di situ saya menariknya adalah ternyata untuk membuat sebuah saus aja nih, baru dari cabainya aja itu menggerakkan ekonomi sampai 80 sampai satu dusun gitu ya. Dan mereka seneng gitu. Jadi kalau kita nggak ada kegiatan di situ, mereka tuh nagih nanya gitu ya. Ternyata pas saya cek dalam 1 minggu pendapatan mereka, walaupun kayak biasanya sehari mereka dapat 50.000, dapat 80.000, itu mereka dapat extra income lah sampai 50.000 gitu untuk keluarganya sendiri. Artinya kan lumayan, ada hampir 40% lebih peningkatan pendapatan secara harian ya dengan adanya kegiatan tersebut. Nah di situ akhirnya kita komitmen bahwa kita harus bantu banyak keluarga petani nih gitu ya, bantu cari solusi yang dimana impact-nya itu nggak hanya terhadap petani seseorang gitu, tapi memang satu kampung itu juga harus merasakan impact-nya gitu. Kurang lebih itu sih yang menginspirasi saya untuk terus mengembangkan, mencari solusi agar teknologi yang kita bangun itu memberikan dampak terhadap keluarga petani, bahkan lingkungannya di desanya dia gitu ya, pendapatan meningkat. Bahkan kelompok ini juga kita siapkan gimana caranya nanti tidak hanya sebagai kelompok kecil aja, tapi juga menjadi sebuah korporat yang menguntungkan gitu. Nah kalau di Indonesia terus terang hampir 70% itu mereka membangun membuka pasar ya, artinya e-commerce lah, banyak seperti Tani Hub, Eden Farm, Sayur Box, kemudian Segari dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua itu di bidang crowdfunding gitu ya. Tetapi memang belum ada yang fokus di membantu dari sisi produksinya gitu ya. Jadi memang kita sudah punya demand-demand yang sudah kita kumpulkan. Jadi kita ada tim yang terus di lapangan mengumpulkan data-data permintaan dari buyer-buyer kita gitu ya. Nah nanti data permintaan itu kita akan arahkan petani untuk update stoknya gitu ya. Jadi kita encourage petani untuk terus setiap hari update stok gitu ya. Nah, contoh misalkan petani mau update stok bahwa ada stok nih 7 hari lagi, kurang lebih ada 100 kilo gitu ya. 100 kilo itu dia jual angkanya 25.000. Nah, nanti 25.000 itu secara sistem otomatis akan menambahkan biaya kemasan dan biaya susut kurang lebih 750. Nah, dari situ pada saat ditayangkan, kita ACC untuk ditayangkan ke pembeli, akan menjadi sebuah katalog. Di situ pembeli akan melihat dari katalog itu dan melakukan pemesanan. Harga yang dilihat oleh pembeli adalah sebesar 28.250. Jadi selisihnya itu akan kita bagi 750 rupiahnya itu sebagai komisi di WeHub. Kita mengambil komisi, contoh kalau 25.000 tadi kita ngambil komisi 3% ya. Tapi kalau untuk beras itu biasanya kita range-nya itu dari 0,5 sampai 2% tergantung. Jadi setiap komoditas itu komisinya itu beda-beda. Kemudian yang kedua ada biaya term of payment. Kalau misalkan bayarnya mau tempo pembayaran sampai 7 hari, itu biasanya ada charge, contohnya misalkan suku bunganya adalah 1%, artinya ada kurang lebih 250 rupiah lah tambahan biaya. Dan untuk dari pembeli 1.500, artinya yang diterima oleh pembeli harganya adalah 28.250. Nah di situ kalau kita lihat ke pasar induk itu harganya bisa sampai 30.000 gitu ya. Tapi pada saat pembeli itu mengorder, itu petani memang harus menyetujui dulu bahwa pesanannya itu akan diambil gitu ya. Jadi tadi petani update stok, kemudian pembeli melihat stoknya dan kemudian melakukan pemesanan, dan petani harus menyetujui menerima pesanan tersebut. Ketika sudah menerima pesanan, buyer akan diberikan link pembayaran gitu ya. Manakala buyer sudah melakukan pembayaran, petani akan dikonfirmasi untuk istilahnya menyiapkan barangnya. Nah, ketika petani sudah menyiapkan barang, mereka klik di aplikasi Jualin Panen dan kita akan langsung datang ke tempat petani untuk mengambil barangnya dan diantarkan ke pembeli. Nah, nanti ketika barang itu sudah diterima oleh pembeli, sudah di QC, itu aman. Nah, pembeli dapat mengkonfirmasi bahwa pesanan sudah selesai dan petani akan diberikan rating oleh pembeli. Jadi
Setiap penjualan petani pasti akan diberikan penilaian oleh pembeli dan hal ini bisa dijadikan portofolio atau bahan ketika nanti kita pasarkan ke market-market yang lain. Jadi saran saya zaman sekarang itu anak-anak muda coba fokus cari solusi apa yang ada di sekitar kita. Nah, artinya apa? Bisnis itu harus benar-benar bermanfaat dan memberikan solusi bagi banyak orang gitu ya, tidak hanya mencari keuntungan semata. Keuntungan itu penting, tetapi memberikan dampak itu lebih bermanfaat gitu ya, lebih tinggi lah gitu ya keuntungan yang bisa kita dapat. Makanya tagline kita adalah profit for everyone and the planet gitu. Artinya profit yang kita cari itu bukan hanya profit untuk kita, untuk orang-orang, tapi untuk planet juga gitu ya. Nah, kita harapkan manakala menentukan bisnis apa yang dilakukan, ya bisnis yang memberikan dampak, dan tentunya kalau memang secara digital pikirkanlah bagaimana dampak itu bisa meluas secara cepat di masyarakat. Nggak usah takut, nggak ada modal. Dulu istilahnya mungkin 2010 ke belakang gitu ya, kita paling sumber pendanaan dari bank, teman-teman gitu ya. Tapi kan sekarang udah mulai banyak gitu ya, venture capital, bahkan kompetisi-kompetisi juga udah banyak. Artinya apa? Sumber pendanaan tuh sekarang udah banyak gitu ya. Artinya apa? Teman-teman tuh udah tinggal mulai aja gitu ya. Fasilitas juga informasi semua bisa didapat dari internet gitu kan. Promosi pun udah bisa didapat dari internet. Artinya apa? Kalau mau usaha, mulai aja. Oke, sekian dari saya, Aris Hendrawan dari WeHub. Raih keuntungan maksimal, peroleh pendapatan tetap.